ya. Nah, intinya kalau nggak ada plus minus berarti dia didekati dari dua arah, maka hasilnya sama dengan 2 atau L ya tadi. Berarti the limit is axis. The limit axis. Tapi kalau misalkan didekati dari kiri, dia dapatnya di sini. Didekati dari kanan, dapatnya di sini. Nggak ketemu, ya. Misalkan nggak ketemu, maka jawabannya the limit does not exist. Oke, gitu ya. Nah, contohnya akan saya berikan setelah ini. Dicatat dulu. Sudah? Sudah saya hapus ya. Nah, ini ada contohnya setelah ini. Nah, contohnya ini. Ya. Coba kamu lihat. Ini didekati dari kiri, ini didekati dari kanan. Ya. Lah kok. Oke. Nah, yang dari kiri, ini yang A minus ya. Dia hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 1. Bukan, Bu. Iya, 1. Ketika didekati dari A plus atau kanan, hasilnya berapa untuk yang ini? 3. Ketemu nggak titiknya? Ketemu nggak titiknya? Hah? Enggak, Bu. Enggak ketemu, Bu. Enggak. Yang 1 nilainya 1, yang dari kanan nilainya 3. Artinya, apa tadi saya bilang? The limit does not exist. Iya, the limit doesn't exist. Ya, gampang ya. Oke, contoh lagi. Yang kanan nih, contoh yang kanan. Nah, ini sama yang tadi ya. Ini sama, does not exist. Ini juga does not exist. Oke, ya. Ada pertanyaan? Silahkan dicatat dulu. Jadi kalau saya balik ke atas ya, sorry, saya balik ke atas ya. Nah, kalau yang ini ketemu kan, ya teman-teman, ketemu di angka 2. Berarti ini ada limitnya. Beda kan sama yang tadi. Jadi Y-nya sama-sama 2. Hasil operasi limitnya ada nilainya dan sama-sama 2. Tapi kalau yang tadi, ini enggak. Dari kiri dia dapatnya 1, dari kanan dapatnya 3. Enggak ketemu kan? Berarti limitnya enggak ada atau the limit does not exist. Ya, beda ya atas sama bawah tadi ya. Ada pertanyaan silahkan. Enggak ada? Dicatat dulu. Sudah? Saya lanjut ya. Next. Nah, ini contohnya lagi. Oke, sebelum saya ngobrol sama teman-teman, kira-kira menurut teman-teman dari grafiknya sudah kelihatan nggak? Limitnya ada apa enggak? Siapa yang mau jawab? Silakan. Ada. Siapa ini? Coba, silakan. Nggak usah takut, salah bener nggak ada masalah. Toh kita diskusi, ya. Jangan takut salah. Ayo, siapa yang mau jawab? Ini limitnya ada apa enggak? Ada, Bu. Berapa limitnya? Super X bukan, Bu? Super X itu adalah fungsi X-nya ya, kayaknya ya. Terus gimana? Limitnya 1 bukan, Bu? Limitnya 1. Nah, kamu lihat itu ada berapa grafik di situ, teman-teman? Ada 2, Bu. Ada 2. Mereka ketemu nggak? Enggak, Bu. Enggak. Kalau nggak ketemu gimana? Berarti nggak ada. Nggak ada, Bu.
Iya, doesn't exist, bukan exist ya. Kenapa? Karena untuk yang didekati dari kiri ya, yang A minus ya di sini, A minus, lihat dong, dia makin ke bawah. Berarti nilai Y-nya makin apa? Makin Minus. makin kecil ya, lihat dong. Berapa? Min 10.000. Oke, kita lihat yang kanan. Yang kanan dia dari kanan sini ke atas. Jadi semakin mendekati, kayaknya di sini X-nya 0 ya. Di tengah sini ya. Berapa? 10.000. Ketemu enggak? Enggak. Ini dia makin ke bawah, ya ini makin ke atas. Mereka enggak ketemu, mereka musuhan. Kalau anak kecil ya. Berarti limitnya doesn't exist ya teman-teman ya. Ini kalau lihat dari grafisnya saja. Nah, sekarang kita coba pakai perhitungan ya. Siap pakai perhitungan? Saya hapus ya yang ini ya. Saya hapus. Nah, sekarang dia bilang, nah ini nih. Ini rumusnya. Jadi Y-nya sama dengan 1/X. Atau kalau kamu bikin rumusnya, limit X mendekati A ya pada fx sama dengan L. Berarti limit kayaknya ini mendekati 0 deh kayaknya. X mendekati 0 dari 1/X gitu ya. Nah, kamu dekati dari kiri dulu. Pakai angka berapa? X-nya misalkan min 1 ya. Di sini min 1. Masukin min 1. Min 1 per min 1. Kenapa min 1 per min 1? Karena sorry. 1 per min 1 ya. Berapa hasilnya? Kan ketika ini rumusnya 1/X, masukin angka min 1, ketemunya min 1 gitu ya. Terus dia maju lagi, makin besar, 0,1 min. Kamu masukin ketemunya ini dan seterusnya. Akhirnya dia mendekati 0 kan? Ini juga mendekati 0 ya. Jadi kalau lihat dari grafik ini berapa sih? Di limit berapa? Di 0 gitu. Tapi dia nggak akan menyentuh 0 deh kayaknya. Makin makin kecil, yang ini makin kecil nilainya, yang ini makin besar. Ya. Jadi the limit does not exist. Lihat nilainya kontras banget ya. Mereka saling menjauh. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah selesai nyatetnya? Sudah selesai nyatetnya? Sudah, Bu. Kalau sudah kita lanjut. Nah, ini ada lagi. Kalau tadi limit mendekati A, sementara kalau ini limitnya, sebentar nggak kelihatan. Infinity limit ya, dia tak hingga hasilnya. Kayak yang tadi ya. Ini kalau kamu lihat yang tadi, ini hasilnya apa? Tak hingga kan? Kalau yang bawah, yang ini min tak hingga, yang ini tak hingga. Kenapa? Makin kecil nilai yang dimasukkan, maka dia nggak akan menyentuh 0. Dia nggak akan menyentuh 0. Nah, gitu ya. Oke. Kalau 1/X
0 berapa? Tak? Tidak terdefinisi. Iya. Oke, gitu ya. Kita lanjut. Next. Nah, ini contohnya. Sama di dari kiri atau dari kanan. Denote that function of x increase without bound as x approach a from left and from right. Kayak yang tadi ya. Jadi yang dari kiri makin kecil, yang kanan makin besar ya. If both are true when we write ini, nilai limitnya adalah tak hingga ya. Similarly, the expression limit x mendekati amin dari arah kiri ya, terus dapatnya ternyata tak hingga ke minus tak hingga ke bawah, dan yang dari kanan juga dapatnya minus tak hingga, maka bisa dipastikan nilai dari limit tersebut adalah tak hingga. Jadi ekspresinya kayak gini, yang atas tuh gini. Jadi didekati dari kiri dia tak hingga, dari kanan tak hingga ke atas. Maka hasilnya ini. Nah, kalau yang ini dia misalkan dari kiri nah ke sini, yang ini ke sini berarti minta hingga ya. Ini minta hingga, ini minta hingga, maka bisa dipastikan hasilnya adalah minta hingga. Oke, kita lanjut. Next. Nah, ini contohnya. Oke, kalau ini ada limitnya enggak teman-teman yang pertama ini? Ada limitnya enggak? Tidak ada. Kenapa? Yang ini didekati dari kiri dia minta hingga, yang didekati dari kanan tak hingga. Ekspresinya gimana? Limit X mendekati apa? X mendekati apa? Bu. Iya, fungsinya fx apa? 1 per X X min A. A. Sama dengan apa gitu ya. Tapi ini limit does not exist. Ya. Nah, yang ini gimana? Ada nggak limitnya? Nggak ada. Ya, sama ya. Limit does not exist. Yang ini gimana? Dekat dari kiri dia ke sini, didekati dari kanan dia ke sini. Ada limitnya? Ada berapa? Min? Tak hingga. Hingga. Yang ini gimana? Ada enggak? Ada. Ada. Berapa? Tak hingga. Tak hingga. Itu ya. Sudah? Masih nyatet? Sudah belum? Sebentar, Ibu. Ya.
Sudah? Sudah selesai belum? Nggak ada yang jawab nih. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Lanjut ya. Berisik ya. Oke. Untuk kasus yang ini gimana? Yang ini didekati dari kiri, teman-teman. Ini didekati dari kanan. Hasilnya apa? Tak, hingga. Nah, Nah, ini juga sama. Dari kiri, dari kanan, sorry. Ini dari kiri. Dia sama-sama ke bawah. Maka hasilnya adalah min hingga. Ada limitnya enggak? Ada. Ini limitnya. Ini limitnya. Sudah? Oh my God. Sebentar ya. Ya, sudah ya. Kalau sudah, kita lanjut. Next. Nah, ini contohnya. Kamu pasti bisa nebak kan dari persamaan ini. Nah, ini kira-kira kalau menurut teman-teman, sebentar. Ini kan 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, berarti di sini rumusnya gimana? Limit X mendekati berapa? Mendekati berapa? Mendekati berapa? Mendekati 3. mendekati 3, Bu. Mendekati 3. Kemudian rumusnya dia bilang seperti ini. Jadi F X sama dengan berapa? Hasilnya. Ada nggak limitnya? Nggak ada ya? Iya, the limit does not exist. Kenapa? Didekati dari kiri dia hasilnya -1, didekati dari kanan hasilnya 3. Nggak ketemu kan? Maka nggak ada limitnya. Gampang kan? Gampang. Dah, lanjut. Mau dicatat atau mau langsung? Langsung, Bu. So. Nah, kalau yang ini kira-kira rumusnya seperti apa? Kalau lihat dari grafiknya. Jadi limit X mendekati berapa? -2 bukan, Bu? Iya, mendekati -2. Ya. Kemudian Fx berapa hasilnya? Kelihatan tuh hasilnya? Berapa? 3 bukan, Bu? Bukan. Ketemunya di mana dia? Min 2, Bu. Min 2, Bu. Min 2 itu apa? 0. Min 2 itu X loh. Ini X loh. Ini kan udah ditulis. Nah, hasilnya apa? Hasil 0. limitnya apa? 0.
Iya kan dari kanan, set ke angka 0 kan Y-nya. Dari kiri, set ke 0 juga. Ketemunya di 0. Di titik min X sama dengan min 2. Berarti limit X mendekati min 2 dari fungsi X itu hasilnya ada 0. Limitnya ada enggak? Ada. Berapa? 0. Ya. Siapa yang mau nanya lagi? Oh, ini. Sudah ya? Ada pertanyaan silahkan. Siapa yang mau tanya? Siapa yang masih bingung? Jangan takut bertanya. Jangan takut kalau misalkan saya takut dianggap bodoh karena nggak ngerti. Nggak gitu. Tapi usahakan setelah selesai dari kuliah saya, kamu paham. Ya, oke? Karena ketika kamu nggak paham, faktornya ada banyak. Pertama, mungkin kamu lagi nggak konsen karena belum sarapan, mungkin kamu nggak konsen belum mandi gitu ya, mungkin kamu banyak pikiran habis putus sama pacar, atau mungkin saya yang nerangin ini kurang detail sehingga kamu bingung. Jadi jangan takut bertanya ya. Kalau kamu nggak paham kasih tahu saya akan ulangin. Oke? Jadi kita jujur dari hati ke hati. Ya, oke. Udah paham belum dengan yang saya terangkan tadi? Ada pertanyaan tidak? Paham ya? Kita lanjut? Udah boleh lanjut? Boleh, Bu. Iya, oke. Intinya ketika kamu merasa tidak paham, kamu boleh stop saya dan infokan, Bu, saya nggak paham, taruh ulang. Ya, oke? Ya, kita dari hati ke hati ya. Tidak ada dusta di antara kita, oke? Kalau nggak ngerti, bilang nggak ngerti. Ya. Nah, sekarang seperti ini. Tadi juga udah diterangin. Kira-kira teman-teman, ini rumusnya seperti apa? Limit X mendekati apa? Kelihatan nggak X-nya ada di mana? Mendekati 3, Bu. Iya, Negatif. X mendekati 3, kemudian fungsinya yang ini ya, fungsi dari X ya. Hasilnya berapa teman-teman? Min Pasti tahingga, bisa. Bu. Betul, min tahingga. Karena dia semakin tahingga baik didekati dari kiri maupun kanan. Ya, gampang kan? Iya, kamu harus bisa baca grafik. Silakan, saya kasih waktu 1 menit untuk menggambar di buku. Jadi biar ingat. Pian udah mandi belum? Sudah, Bu. Oh, udah. Rambutnya Kalau- kering tapi, Bu. Oh iya. Nggak, kalau saya juga punya anak cowok gitu. Kadang kalau disuruh mandi susah banget gitu kalau pagi-pagi. Gitu. Kalau cewek karena basically harus bantu ibunya ya, biasanya mereka pagi-pagi udah rapih gitu. Oke? Any question? Nggak ada. Saya lanjut ya. Saya lanjut. Ini saya clear dulu. Next. Nah, sekarang bagaimana? Yo, coba ditebak. Kamu udah ngeliat kan? Nah, kuncinya ada di sini. Bagaimana nulis fungsinya? Limit
X Mendekati berapa? Mendekati 4, Bu. Mendekati 4 fungsinya. Ini ya, tahu X sama dengan berapa? Hingga bukan, Bu. hingga, Bu. Enggak juga. Bu. Iya, plus tak hingga. Kenapa? Karena dia ketika didekati dari kiri, dia makin ke atas. Didekati dari kanan juga makin ke atas. Ya, oke? Gampang. Pasti kamu udah ngelotok kering sekarang. Ya, saking ngelotoknya nggak ingat besok. Oke. Silakan dicatat sebentar, nanti kita pindah lagi. Sorry ya, iklannya banyak, anakku lagi lebay. Jadi dia suka lebay, teriak-teriak nggak jelas, seolah-olah dicubit orang padahal nggak diapa-apain. Jadi pernah waktu itu dia teriak-teriak nggak jelas gitu, akhirnya saya duduk aja di luar gitu. Orang kan pada ngelihat diapain sih sama emaknya gitu ya. Orang anaknya teriaknya di mana, emaknya duduk di mana gitu. Mereka ketawa. Aduh, dari situ kalau anakku teriak nggak pada perhatiin lagi sih ya, paling lebay gitu. Karena bener deh, kalau kamu dengar suaranya kayak orang yang habis dicubit kencang itu, gitu. Kayak apa kucing kejepit ekornya. Oke, kita lanjut ya. Nah, seperti ini bagaimana? Silakan. Ini fungsinya terputus-putus ya teman-teman. Yang jelas menurut kalian apakah ada limitnya? Ada limitnya enggak? Jadi ini didekati dari, saya pikir ada 4 sisi ya. Ada 4 sisi. Jadi limitnya X-nya ada min 2 sama 2. Gitu. Nah, tapi satu pun tidak ada yang ketemu. Berarti the limit does not exist. Iya. Atau tidak ada limitnya. Lanjut ya. Nah, sekarang yang ini. Wah, kalau yang ini kamu bisa nebak ya. Kira-kira ada limitnya kan? Ada Bu. limitnya? Ada. Berapa nilainya? A. K. Bu. K. Jadi, nah ini kan A ini di X ya. Jadi X mendekati A dari sebuah fungsi. Fungsinya apa? Fungsi K. Ya, sama dengan K. Berarti kalau misalkan kamu punya limit terhadap nilai tertentu, maka hasilnya nilai tertentu itu juga. Kalau saya tulis begini mungkin. Limit X mendekati A dari 2. Hasilnya berapa? 2 gitu. Ya. Oke. Atau limit mendekati A-nya aku ganti 1. 1. Limit X mendekati 1 dari angka 2. Berapa? 2. Jadi kalau digambar nanti seperti ini. Nah, ini X-nya 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, X-nya ada di 1, ada di sini ya. Dari di sini ya. Kemudian hasilnya yang ini. Nah, itu ya. Oke. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada kita yang kanan. Ini kira-kira kasusnya seperti apa? Coba ditebak. X-nya berapa? Ini ada gambarnya loh, gampang banget. A. X-nya Ya, A. A. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya X. Ya, kenapa? Ketika A-nya sama dengan 1, maka Y-nya berapa? X yang tadi berapa? 1? Ya 1, 1,1 gitu. Ya, ketika A-nya 2, ya, berarti kan X mendekati 2 kan? X-nya berapa? 2. Maka Y-nya berapa? Karena Y-nya X ya sama dengan X yang tadi. Jadi 2,2.
2. Jadi kalau kamu gambar persamaannya, maka limit X mendekati A dari fungsi X, hasilnya apa? Hasilnya X. Siapa yang masih bingung? Bagaimana yang ini? Ini ada limitnya enggak? Enggak ada ya? Juga enggak ada limitnya. Oke, kita lanjut. Nah, teorinya gimana? Let A and K be real number. Jadi A sama K tadi harus bilangan real. Ya, berarti bisa positif, bisa negatif. Oke. Nah, kemudian, ini rumus dasarnya. Jika limit X mendekati A adalah K ini konstanta ya, berarti bisa 1, 2, 3, min 1 gitu ya. Maka hasilnya adalah K. Jadi ya seperti yang saya tulis tadi teman-teman. Kalau misalkan limit X mendekati 1 dari K, dari 3 misalkan, maka hasilnya adalah 3. Oke, nah kemudian yang B, limit X mendekati A dari X, maka hasilnya adalah A. Ya. Kemudian nih ada limit X mendekati 0 dari kiri per 1X, maka hasilnya min tangga. Limit X mendekati 0 dari kanan 1 per X, maka itu plus tangga. Ini coba saya lihatkan yang sebelumnya. Nah, ini yang 1 per X dari kiri. Ini yang ini. Ya, yang ini juga. Oke, ini pasti nilainya adalah min tangga. Kalau dia nggak nanya yang ini ya. Nah, kalau yang ini sendiri, maka hasilnya adalah 1 per X dari kanan. Ingat, dia nanya cuma dari kanan ini. Ini dari kiri ya. Jadi kamu lihat yang kiri aja. Nah, yang kiri aja hasilnya adalah min tangga. Yang kanan saja hasilnya adalah tangga. Ya, ini rumusnya ada 4. Jadi kalau X mendekati 0 dari kiri, dari 1 per X, maka hasilnya adalah min tangga limit X mendekati 0 dari kanan, dari fungsi 1 per X, maka hasilnya tangga. Kalau sudah kita lanjut, silakan rumusnya ditulis dulu. Kalau nggak ada, kita lanjut. Next. Nah, ini teori-teori yang lain ya. Yang pertama, kalau misalkan limit X mendekati A dari sebuah fungsi, maka hasilnya adalah sesuatu lah ya, sama aja ini juga ya. Nah, kemudian ini misalkan fungsi pertama, ini fungsi kedua ya. Nah, ini kita mau pakai penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, akar. Ini rumus dasarnya. Jadi kalau misalkan limit X mendekati A dari fungsi X ditambah dengan fungsi G, maka ini bisa dipisah. Jadi limit X mendekati A dari fungsi X ditambah limit X mendekati A dari fungsi G. Maka hasilnya bisa dipastikan L tambah L2. Ya, ini kan ada di sini. Oke. Kemudian yang B, apabila limit X mendekati A dari fungsi X dikurangi Gx, itu fungsi kedua ya, sama dengan limit X mendekati A dari fungsi X dikurangi limit X mendekati A dari fungsi yang Gx ya. Atau
hasil yang dari persamaan pertama dikurangi hasil persamaan kedua. Kemudian untuk C, apabila dikalikan, maka ini juga dikalikan, ya. Kemudian hasilnya adalah hasil yang pertama dikali hasil yang kedua. Kemudian yang D, apabila dilakukan pembagian, nah ini kan dipisah lagi ya, limit X mendekati A dari fungsi X, limit X mendekati A dari fungsi GX, maka hasil yang pertama dibagi dengan hasil yang kedua. Ingat, L2-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau sama dengan 0, maka tak terdefinisi. Yang E, limit X mendekati A dari akar fungsi X, N, ini bisa dilimitkan juga, dimasukkan limitnya, diakarkan N, misalkan N-nya bisa 2, atau berarti akar 2 ya, 3, 4, dan seterusnya, maka hasil dari fungsi yang pertama tadi diakarkan N juga, ya. Dan L-nya tidak boleh 0, karena akar 0 itu tidak ada. Silakan jika ada yang mau nanya. Kalau nggak ada yang nanya, silahkan dicatat dulu. Besok itu kelas statistik saya yang jam 11 ya, kalau nggak salah dia dari jam 11 sampai jam 2, itu kuis. Teman-teman kalau misalkan kosong boleh bikin kelas pengganti besok. Kalau tertarik, terserah mau mulai jam berapa, jam 11, jam 12 juga boleh. Ya, saya tunggu kabarnya ya kalau tertarik kelas pengganti besok. Karena kan kita sempat keganggu berapa kali ya, jadi materinya ketinggalan gitu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Kita lanjut. Sudah selesai nyatetnya? Nyatetnya sudah selesai belum? Sudah ya? Lanjut. Nah, sekarang ada teori polinomial. Ya, apa itu teori polinomial? Pernah dengar, teman-teman? Cukup banyak. Pangkatnya banyak ya. Ya. Nah, biasanya seperti ini. Jadi ada Px atau fungsi X di sini didapatkan dari CO, C1X, mungkin ini C2X pangkat 2 dan seterusnya sampai Cn pangkat Xn ya. Maka ketika kamu tuliskan dalam rumus limit, ini limit X mendekati A dari Px adalah sama kayak di atas ini. Maka hasilnya adalah fungsi A ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya yang tadi teman-teman, ini fungsinya 1 per X min A. Ya, ini didekati dari kanan, maka hasilnya adalah positif taingga, didekati dari kiri adalah minus taingga. Kemudian untuk kasus yang dikuadratkan seperti ini, maka hasilnya adalah taingga. Untuk yang dikuadratkan tapi minus, maka hasilnya minus taingga. Oke, kalau sudah kita mau ke contoh soal. Sudah? Kita ke contoh soal dulu ya. Yang agak kosong yang mana tadi ya? Ini agak kosong ya. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama.
limit X mendekati 2 dari X kuadrat, X pangkat 3 min 2X, kemudian plus 7. Kalau kamu mengacu pada rumus yang tadi, maka ini kan dijumlahkan dan dikurangkan ya. Maka kamu bisa tulis kembali menjadi limit X mendekati 2 dari X pangkat 3. Kemudian diapakan? Dikurang ya, dikurangi limit X mendekati 2 dari 2X. Kemudian setelah itu diapakan? Ditambahkan. Ya, ditambahkan berarti plus limit X mendekati 2 dari 7 ya. Hasilnya apa? Hasilnya digimanakan teman-teman? Silahkan. Ingat kalau dipangkatkan bisa dikeluarin. Jadi hasilnya adalah limit X mendekati 2 dari X dipangkatkan 3. Ya. Kemudian dikurangi. Siapa tuh? Limit 2-nya ada di sini bisa ya dikeluarin. X mendekati 2 dari X. Gitu ya. Ditambah limit X mendekati 2 dari 7. Saya yakin kamu hafal nih tadi. Kalau udah dia konstantin kan nilainya itu aja ya. Nah sekarang tinggal dimasukkan. Berarti 2 ini dimasukkan ke X gitu ya. Berarti 2 angkat berapa? 3 dikurangi 2 dikali 2 ditambah 7. Kenapa? Karena ini konstan. Nah, oke, hasilnya berapa? 2 pangkat 3, 8. Dikurangi 2 kali 2, 4. Ditambah 7. Hasilnya berapa? 11, Bu. Iya, limitnya adalah 11. Gitu ya. Silahkan catat dulu. Sudah selesai nyatetnya? Belum, Bu. Belum, oke. Tell me when you finish ya. Ya, boleh. Disarankan pakai yang tegak. Ya. Sebenarnya enggak juga nggak apa-apa sih. Sudah? Sudah? Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, saya hapus ya. Kita ke yang kedua. Yang kedua soalnya adalah, berarti ini example kedua. Jelek banget tulisan. Limit X mendekati 2 ya dari
sebentar. X pangkat 5 min 3X. Gampang ini. Plus 4. Kemudian kan di pangkat 3. Caranya gimana? Caranya adalah kamu masukkan limitnya ke dalam dulu. Jadi limit X mendekati 2 dari X pangkat 5. Itu ya. Dikurang limit X mendekati 2 3X ditambah limit X mendekati 2 dari 4 pangkat 3. Gitu ya. Sama dengan apa? Sama dengan ini bisa kita kurung seperti ini. Berarti ini 2 ya. 2 kemudian dipangkatkan lagi 5. Oke. Dikurangi 3 dikali berapa? 3 dikali 2 ditambah 4, kemudian dipangkatkan 3. Hasilnya berapa? 2 pangkat 5 berapa? 32. 32, Bu. 32. Ya. Kemudian dikurangi 6 ditambah 4. Dipangkatkan 3. Ya. Berarti berapa hasilnya? 36 dikurang 6. Jadi 30 pangkat 3. Berapa hasilnya? 30 pangkat 3? 2.700. 30, 90 kali 30. 27.000. 27.000. Gampang ya. Sudah? Masih nyatet? Sudah selesai nyatetnya? Sudah, saya hapus. Oke, selanjutnya berarti kalian harus sudah bisa memandu saya, bukan saya yang bantu kalian ya. Turn on your microphone. Ayo. Ya, soalnya example 3 adalah limit dari X mendekati 2 4X kuadrat ditambah 1 dibagi dengan X min 3. Oke, silakan gimana caranya? Berarti dimasukkan limitnya ke tiap angka ya, teman-teman. Gimana? Limit X mendekati 2. X mendekati 2. X X kuadrat. 4X kuadrat. X kuadrat. Ya, ditambah Limit X mendekati 2. 1. ya, dibagi limit X mendekati 2. Dekati 2. X 3.
limit X mendekati 2 3. Dari 3. Oke, berarti kan yang atas 4 dikali berapa? Kali 2. Kali 2. Kali 2 dikuadratin ya? Ya, Iya. Ditambah 1. 1. Dibagi 2 dikurang 3. dibagi 2 dikurang Kurang 3. kurang 3. Hasilnya berapa? 4 6. kali Min 17. 4 kali 8 ya? 4 kali 8 berapa? 32, Bu. Ya, 4 kali 4, Bu. Saya 4 salah kali nggak? 4, Bu. 4 kali 4, Bu, itu 2 kuadrat. Iya, Bu. 16, Bu. 4. 2 kali 2 kali 2. Bukan. Kayak gimana sih? Itu harusnya 2 kuadrat, Bu. Kuadrat, Bu. 2 kuadrat, Bu. Oh, 2 kuadrat. Kasih tahu dong. Ya, saya nggak ngebaca tulisan sendiri ya, Pak ya. 2 pangkat 2. 4 kali 4, 16 tambah 1, 17. 12 per min 1. 1 sama dengan Min 17. 17. Good, silakan. Sudah ya? Saya hapus ya. Oke. Iya, Bu, boleh. Selanjutnya, soal nomor berapa? 4 ya? Example 4. Limit X mendekati 1 dari akar 5X plus 7 dibagi X kuadrat plus 1 ini 3. Silakan bantu saya. Di akar dari ini 3 ya. Limit X mendekati 1. 5X 5X tambah plus 7 dibagi bagi X mendekati 1 X kuadrat plus X mendekati 1 dari 1 ya. Ya, hasilnya akar dari 5 tambah plus 7 dibagi per 1 tambah 1 plus 1. Sama dengan akar 3 dari 2. Berapa? Akar 3 dari 6. Ya.
Sudah selesai? Sudah, Bu. Saya hapus ya. Nah, selanjutnya example 5. Limit x mendekati 2 dari x kuadrat min 4 dibagi x min 2. Nah, ini kita bisa apa ya? Mengeliminir ya, menghapus gitu. Tapi ingat yang ini x-nya tidak boleh sama dengan 2. Kenapa? Akan menghasilkan 0. Kalau dibagi 0 jadi error ya. Jadi sekarang yang harus kamu lakukan adalah menyederhanakan dulu. Jadi nanti limit x mendekati dari 2 dalam kurung x min 2 x plus 2 dibagi dengan x min 2. Berarti ada yang bisa dihapus ya. Ini kita hapus. Sisanya adalah x plus 2. Limit x mendekati 2 dari x plus 2. Gampang ya. Harusnya kan kalau dijabarin berarti kan limit x mendekati 2 dari x ditambah limit x mendekati 2. Iya. Dari 2. Dari 2. Berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, saya hapus ya. Kita lanjut ke example 6. Example 6. Soalnya adalah limit x mendekati 4 Nah, kemudian persamaannya adalah 2x tambah 8 dibagi dengan x kuadrat ditambah x min 12. Pertanyaan saya, ini bisa disederhanakan nggak? Bisa disederhanakan nggak? Bisa ya. Gini, nyederhanainnya. Limit x mendekati min 4, 2 x plus 4. Yang bawah kamu faktorkan ya. Berarti berapa? X plus 4 x min 3. Iya, x min 3. Jadi kamu bisa coret. Coret gitu ya. Sama dengan 2, limitnya mana? Limit x mendekati min 4 dari 2 dibagi x min 3. Jadi kalau mau
rajin langsung dijabarin gitu ya. Berarti kan limit X mendekati min 4 dari 2 dibagi dengan limit X mendekati min 4 dari X min 3. Sama dengan berapa? Yang atas biasa langsung ya. Langsung jadi berapa? Jadi 2 dibagi dengan min 7. min 4 kurang 3. Jadi 2 per min 7. Ya. Bu, mohon maaf Bu, izin bertanya Bu. Ya. Silakan. Misalnya kalau salah satu dari yang di atas atau di bawah itu nggak bisa disederhanain, itu gimana Ibu penyelesaiannya? Iya, kamu lanjut cara biasa. Kalau ini kan biar cepat ya, karena bisa disederhanain. Kalau nggak bisa disederhanain kayak yang awal tadi, kamu satu-satu ngerjainnya. Oke? Oh, oke Bu. Makasih Bu. Iya, tapi kalau bisa disederhanain aja karena hasilnya kan ingat tadi yang L-nya itu bisa dibagi L yang satu lagi ya. Jadi hasilnya itu bisa saling meniadakan juga. Makanya di awal ya udah rumusnya kalau bisa disederhanain ya sederhanain aja gitu ya. Iya Bu, baik Bu. Oke, lanjut. Sudah selesai? Sudah selesai? Udah Bu. Saya hapus. Sebentar. Ini ada contoh ketujuh ya. Contoh ketujuh. Limit X mendekati 5 dari X kuadrat min 3X min 10 dibagi dengan X kuadrat min 10 plus 25. Oke, sekarang pertanyaan saya ini atas bawah bisa disederhanain apa enggak? Bisa Bu. Bisa. Jadi berapa? Limit Kalau enggak ditawarin anak. X min mendekati 5 dari disederhanain jadi berapa? X min 5. X plus 2. X 5 X plus 2. 5X plus 2. X plus 2. 2 apa 3 nih? 2 ya? 2 Bu. Oke, yang bawah? X min 5 X min 5. Min 5 Bu. X min 5. Bisa dicoret? Bisa. Ini sama ini misalkan. Ya. Sisanya apa? Sisanya limit X mendekati 5 dari X plus 2 X min 5. Nah, loh. Kalau kayak gini kan kamu dapat ini nanti jadi 0. Nggak boleh kan? Nah, karena nggak boleh seperti ini, sekarang kita cari dulu nilai limit masing-masing. Ya. Jadi, kamu punya X sama dengan min 2, kamu punya X sama dengan 5 ya. Diambil dari sini. Ya, ambil dari sini. Oke, kalau sudah, kita bikin yang kayak tadi, proyeksinya. Berarti 2 di mana? Min 5 di mana? Min 2, sini 5. Ya. Nah, sekarang kamu masukkan
di antara min 2 sama 5 berapa misalkan? Di antara 2 sama 5 berapa? min 1. Yang gampang aja 0. 3, 0. Oh 0 iya. ya. Ambil 0 ya, misalkan ya. Kita ambil misalkan 0. Nah, 0-nya aku masukin ke sini. Berapa hasil limitnya? 2 per min 5. 2 per min 2 per min 5. Berarti positif atau negatif? Min. Ya, Negatif, Bu. berarti daerah sini negatif. Ya. Nah, kemudian sekarang kamu ambil di angka di atas 5. Berarti berapa? 6. 6. 6, Bu. 6. Kalau 6 berapa? Positif. positif 1 hasilnya jadinya. Positif. Iya, 8. Heeh. Nah, kemudian di angka di atas, di bawah min 2. Misalkan berapa? Yang gampang. Min 3. Min 3. Min 3. Berapa min 3? Soalnya Min positif. 3, min 3, min 3, jadi positif ya. Nah, berarti kan ini masing-masing ya, nggak ketemu. Ini jadi positif, didekati dari kiri, ini didekati kanan, jadi kayak gini. Berarti ada limitnya nggak? Ada limitnya nggak? Jadi ini ada limitnya nggak, teman-teman? Enggak ada, Bu. Iya. The limit does not exist. Berarti Bu, saya izin bertanya Bu. Hmm. Itu yang tadi kan nggak ada itu karena yang ngambilnya yang dari titik 0 itu ya Bu, yang permisalannya 0. Iya. Jadi kan kalau kamu terusin ini nggak bisa nih, Mbak. Kenapa? Karena X 5 min 5 itu 0. Sementara pembagian 0 nggak boleh. Berarti Iya. kita cari sendiri-sendiri sekarang gitu. Pendekatan dari kanan. Yang kanan yang mana? Ini yang kanan. Yang kiri yang mana? Ini yang kiri. Ya. Ketemu kan? Yang sebelah kanan ternyata dia makin positif, yang kiri semakin negatif. Nggak ketemu gitu. Oh, oke Bu, terima kasih Bu. Ya. Dua soal lagi ya. Sudah selesai nyatetnya? Sudah, Bu. Saya hapus ya. Oke, sekarang soal berikutnya. Example. Berapa, Mbak? 8 ya? Iya. Limit X mendekati 1 dari X min 1 dibagi akar X min 1. Nah, ini kira-kira bisa disederhanakan atau tidak? Bisa. Karena kamu akan bingung di sini ya. Kamu akan bingung di sini. Maka ini kita bikin dia tidak ada akarnya. Caranya gimana? Kamu kalikan dengan penyebutnya. Ya. Jadi di sini kamu dikali dengan Plus 1 akar faktor X. Kembalikan ya. Plus 1 dibagi akar X. plus Karena akar X plus 1 dibagi akar X plus 1 kan 1 ya. Oke. Sama dengan limit X mendekati 1. Silakan dikalikan. Jadi X akar X gitu ya. iya. Tambah X kemudian min
akar X, gitu. Gitu kan? Dikurang 1, gitu ya? Coba cek lagi. Dibagi dengan X min 1. Ya, gitu ya. Berarti sebenarnya kan ini kalau kamu nggak kaliin kayak yang saya lakukan, kalau kamu nggak kaliin seperti ini kan bisa dicoret ya. Set, set gitu ya. Berarti sisanya apa? Sisanya adalah akar X plus 1 dibagi apa? Dibagi satu lah. Kan ini apa namanya? Ini gimana? Yang ini nih. Kamu telah sendiri deh. Saya neranginnya bingung. Karena kalau ini, nah ini kan tadi udah dibagi dengan ini. Iya, sisanya apa? Sisanya kan ini. Ya, oke. Limitnya jangan lupa, nih kelupaan. Limit X mendekati 1. Hasilnya apa? 1 tambah 1 ya? 2. Kamu hitung sendiri. Sudah selesai nyatetnya? Jadi maksud saya gini, biar kamu nggak bingung. Ini nggak usah diginiin. Kamu samain aja kayak gini. Sebentar. X min 1 dikali akar X plus 1. Gitu ya. Berarti kan ini sama ini coret ya. Gitu ya? Iya. Sisanya yang mana? Sisanya ya tinggal yang ini. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Lagi ya. Satu lagi. Berarti example 9. Example 9 soalnya limit X mendekati 0 dari akar 1 plus X dibagi X yang ini min 1. Apa yang kamu bisa lakukan? Yang kamu lakukan adalah mengalihkan. Mengalihkan ya. Limit X mendekati 0 dari akar 1 plus X. Kenapa harus diganti? Karena kalau kamu langsung masukin, hasilnya 0 kan nggak boleh ya. Iya, berarti kamu harus ganti dulu gitu. Min 1 per X dikali dengan akar 1 plus X plus 1. Ya, jadi ininya dibalik aja.
Ini dibalik. Dibagi dengan akar 1 plus X plus 1. Ya, sama dengan apa teman-teman? 1 plus X, kemudian Min 1. min 1 dibagi apa? X Kali akar 1 plus X. ini mana tadi ya? Nggak kelihatan saya nulis apa sih? Akar 1 plus X plus 1, Bu. 1 plus X plus 1 ya? Iya. Ya. Berarti apa namanya? Hasilnya gimana? Ini kan habis ya. Tinggal X doang ya. Nih. Ini kan dikurangi jadi habis gitu ya. Habis kan 1 min 1 0. Iya, Bu. Nah, kemudian jangan lupa sisanya X dibagi X. Jadi atasnya tinggal berapa? Tinggal 1. Jadi 1 dibagi akar dari 1 plus X ditambah 1. Ketika kamu masukin limitnya, ini limitnya jangan lupa nih, saya lupa nih. Limit X mendekati apa? Ini limit X mendekati apa? Hasilnya adalah 1 dibagi 1 plus 0 ditambah 1. Berapa hasilnya? Setengah. Iya, sama dengan 1/2. Oke, habis untuk hari ini. Ada pertanyaan? Besok itu kemungkinan itu ada 2 ya. Saya ngajar apa ya pagi itu? Sebentar saya lihat dulu. Oke, saya tunggu besok pagi kabarnya bisa kuliah tambahan nggak jam 11 ya. Kebetulan jam 8 saya ada kuliah simulasi fisika kakak kelas kamu semester 5. Nah, jam 11 tuh harusnya saya ngajar statistik lanjutan anak S3 olahraga, tapi ada kuis mereka, jadi bisa saya tinggal gitu. Saya kasih soal terus mereka kerjakan. Nah, teman-teman kalau mau kelas tambahan bisa besok jam 11 mulai sampai jam 2-an lah. Serah kalian mau yang jam berapa ya. Oke, kira-kira seperti itu. Saya tunggu jawaban dari ketua kelas apakah mau kelas tambahan atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.